Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalin kami dari UIN Sunan Gunung Jati. Mhm. Kita akan mewawancarai Ibu terkait tugas psikologi pengembangan diri dan karir. Oh, Ya. iya. Nama saya Firsti dan ini teman saya. Nama saya Chelsea. Oke. Ingin mewawancarai Ibu, Ya. maaf ya untuk mengganggu waktunya. Enggak apa-apa. Ibu boleh perkenalan dulu nama lengkap Ibu, terus pendidikan terakhir, juga pekerjaan atau jabatan terakhir Ibu saat ini. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anir Mawati. Saya kuliah di UPI S1 lulus tahun 2004. Ya. Dan saya berprofesi sebagai guru BK di MTS 2. Ibu, bagaimana pengalaman Ibu selama menjadi mahasiswa psikologi UPI saat itu? Pengalamannya alhamdulillah seneng banget karena ketika saya kan belum tahu dulu tuh psikologi itu apa ya. Terus pas tahu psikologi, tentang dasar psikologi, saya semakin ngerti dan saya merasa wah passion aku pas banget di sini. Padahal awalnya mah nggak tahu tuh jurusan BK itu apa. Ternyata di dalamnya ada psikologi perkembangan. Jadi kesannya kan psikologi itu dulu mah kayak dukun gitu ya. Kok bisa tahu sih apa yang dirasakan? Padahal mah tidak. Ilmu psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku. Jadi karena tingkah laku kita dipelajari oleh psikologi itu, jadi kita bisa tahu gitu bagaimana seseorang itu apa perasaan dia seperti apa, terlihat dari apa yang terlihat sebenarnya seperti itu. Jadi bukan dukun, tapi kita mempelajari tingkah laku seseorang sehingga kita bisa mengambil kesimpulan gitu kan. Nah itulah saya jadi senang banget untuk belajar psikologi dan yang terlebih karena kita mempelajari diri kita sendiri sebenarnya kan. tinggal laku orang berarti tinggal laku kita juga gitu. Menurut Ibu, gimana psikologi bisa membantu untuk mempersiapkan karir Ibu yang sekarang? Bagaimana psikologi bisa membantu karir saya gitu. Oke, saya mau cerita dulu dikit ya. Dulu waktu pas sudah selesai SMA, terus saya itu kan nyobain tuh ke UIN jurusan bahasa Inggris dan ke UPI itu bahasa Inggris dan BK. Asalnya BK itu saya nggak tahu jurusan apa gitu ya, cuman kakak saya pengen ke BK, ya udah saya nyobain ke situ. Qadarullah UIN saya lulus tuh, pilihan pertama bahasa Inggris udah jingkrak-jingkrakan. Pokoknya masuk UIN deh gitu kan ya. Pas UPI pengumuman kedua kan UMPTN tuh zaman dulu mah. Lulus gitu kan. Tapi kata papa teh, nih tapi jurusannya bukan bahasa Inggris yang inginkan. Apa tuh? Pilihan dua ya BK. Gimana tuh? Aku mau ambil UIN aja. Tapi papa alhamdulillah ngasih masukan. Dari situ selalu terngiang oleh saya gitu ya. Nih menurut papa mah kalau bahasa Inggris kan bisa di lembaga. Tanpa harus kuliah juga banyak lah gitu. Kita bisa mempelajari bahasa Inggris itu. Tapi kalau BK itu insya Allah suatu saat itu akan diperlukan. Itu tahun 2000, tahun 97 papa bilang seperti itu. Jadi sudah berpikir sejauh itu gitu. Terus nah ini yang saya pegang dari papa. Dan kamu tahu kalau kamu masuk ke jurusan BK, sebenarnya jurusan BK itu bisa membantu kamu lebih mengenal diri kamu sendiri dan membantu kamu ke masa depannya. Itu aja yang dipegang. Dan ternyata Masya Allah, ternyata dengan psikologi ini ibu juga salah satunya mungkin di antara kita gitu ya, anak-anak sekarang ataupun zaman ibu pasti ada yang pernah mengalami inner child, luka batin dari orang tua gitu kan, dari lingkungan, ada kejadian yang tidak kita inginkan seperti pembulian gitu. Akhirnya dengan mempelajari psikologi, qadarullah alhamdulillah bersyukur sekali ibu masuk ke jurusan BK saat itu. Semakin dipelajari semakin aku banget bener gitu. Jadi akhirnya dari situ kita akan lebih menjernalisir ke kita gitu, terinternalisasi gitu. Dari itu menjadi pegangan ibu ketika menjadi guru BK gitu. Alhamdulillah seperti itu. Terus saran dan tips dari Ibu untuk kami sebagai mahasiswa psikologi, khususnya untuk pengembangan diri dan karir di perencanaan karir yang dibutuhkan. saran dan Tips
Tips untuk pengembangan diri dan karir. pengembangan diri. Pertama, menurut Ibu ya, sebelum menyesal di akhir, ketika kalian kuliah mempelajari suatu ilmu, pelajarilah dengan sungguh-sungguh. Karena kenapa? Apa yang kita pelajari, ilmu tersebut akan sangat berpengaruh ke depannya. Kalau kitanya hanya sekedar maaf ya, ingin nilai, itu mah gampang. Gak usah gitu, gampang lah mau googling mau apa tuh gampang. Niron ke mana-mana AI kayak gitu udah gampang. Tapi itu gak akan kesini kita dan ke hati kita. Jadi memang betul-betul kita itu ketika dapat ilmu dari dosen, kita pelajari gitu. Karena ilmu itu akan berguna buat kita di masa yang akan datang. Kan kita nggak bisa nanti kita bekerja, aku udah kena AI, kapan? Mana dong kompetensi kita sebagai seorang psikolog? Mungkin Ananda nanti ya seperti itu ya. Saya kan seorang konselor gitu. Nah kan nggak mungkin kita juga ada konseli atau misalkan klien yang konsultasi sama kita nggak tahu teorinya. Nah itu kadang-kadang merasa intinya jangan dijadikan beban ilmu-ilmu yang dosen berikan sekarang, karena yakin aja bahwa semua ilmu yang diberikan mereka pasti akan bermanfaat di kemudian hari. Maka jangan sekedar asal kuliah, asal ada nilai, asal ngejain aja. Sayang banget beneran. Dan alhamdulillah kalau dengan cara seperti ini kan kita keluar wawancara biasanya lebih banyak ilmu dibandingkan misalkan ketika di ini ternyata langsung bisa kita terapin. Karena kalau saya dulu di BK itu dari semester 1 tuh emang udah langsung ke lapangan, ke sekolah-sekolah, bagaimana kita berhubungan dengan guru, berarti kita bagaimana tata krama kita, adab kita pada orang yang lebih senior gitu ya, ibu punten kayak gitu kan, itu kan butuh pembelajaran buat kita, nggak sekedar teori. Adabnya 1, 2, 3 eta teori, gimana kita diaplikasiin gitu. Jadi insya Allah selama Ananda semua belajar dengan benar, ilmu itu dipelajari dengan gitu ya, benar sungguh-sungguh, kemudian kita pelajari dan diaplikasikan, insya Allah akan berpengaruh pada karir Ananda dan insya Allah keren nanti menjadi seorang psikolog. Amin. Gitu. Ya. Ada lagi? Terus Ibu ada nggak sih momen-momen yang menurut Ibu sangat yang Kaget gitu? Iya gitu, berkesan gitu selama jadi guru BK itu? Nah ini Ibu mau cerita dulu waktu kuliah tuh ya, kan ada mata kuliah konseling individu. Nah di konseling individu itu kan Ibu masih kuliah nih, kemudian disuruh untuk praktek ke sebuah sekolah. Saya pilihlah satu sekolah X gitu ya, dan kan kita berteman dulu sama anak-anak kasih materi. Tiba-tiba ada satu orang siswi datang ke Ibu. Nah kemudian kata dia, Ibu aku mau curhat sama Ibu. Oh ya boleh, tapi kesempatan nih karena saya ada tugas nih di konseling individu, harus direkam. Nah kemudian Ibu bilang, Ibu minta izin dulu kan ke si siswanya itu. Tapi Ibu ada tugas dari kuliahan, harus direkam, boleh apa yang kamu ceritakan saya rekam, kata saya gitu ya. Asalnya dia tuh ragu-ragu gitu, karena saya tidak tahu apa yang mau diceritain ya kan. Gak apa-apa kok, ini rahasia, nama kamu juga saya rahasiakan, dan ini cuma suara aja, kata Ibu. Dengan berat mungkin ya, dia awalnya berat gitu ya. Gak apa-apa kan dirahasiain Bu, bener-bener gak akan ada yang tahu, siap. Akhirnya boleh Bu. Nah, kan harus ada persetujuan dari klien. Akhirnya direkam aja. Ya kita mulai ya, kayak gini aja gitu ya wawancara, mulai. Tahu nggak yang diceritainnya tentang apa? Itu pengalaman yang berkesan menurut saya. Saya masih mahasiswa menangani konseling. Ternyata yang dia ceritakan, maaf ya, dia dipergauli sama pacarnya. Saya diperkosa. Dia sampai posisinya pasalnya itu mabuk. Dan dia pacarnya datang dan dia diperkosa. Ibu sebagai konselor awal mahasiswa saat itu, karena saya belum pengalaman ya, yang terjadi adalah apa? Terus sampai akhir konseling saya cuma bisa terus, dan sampai selesai sudah selesai. Ya makasih dah mau cerita ya. Tutup aja. Kebayang nggak? Menurut saya itu udah kegagalan. Saya mengkonseling, harusnya kita, itu yang kamu rasakan ya, gitu kan?
Harusnya seperti itu. Kemudian apa yang terjadi? Boleh keluar dong. Udah kita siapin nih ini draftnya, dan nggak keluar. Hah terus karena kaget gitu ya. Nah, iya saking kagetnya. Dan saat kejadian itu saya kan laporan tuh kebetulan sekarang udah Profesor Ane ya, dari profesor dulu Bu Ane itu. Gimana Ani, mana hasilnya? Bu, aku mah gagal. Kenapa? Bu, aku mah gagal, pokoknya Bu mau aku ulang lagi. Coba ceritakan aja, kata dosen itu ya. Saya ceritakan sama, Bu aku mah gagal, cuman terus aja. Emang kenapa? Ya gini Bu, aku ceritakan kayak gitu kejadiannya. Kata ya begitu bijaknya seorang dosen ya, Ani enggak gagal, kata dosen itu. Tapi aku gagal Bu, gak sesuai skenario. Ani tuh keren bahkan. Ani sudah mengalami shock terapi. Shock terapi, satu kejadian yang tidak kita prediksi. Dan Ani masih bisa terus. Kalau enggak mungkin cuman melongok gitu. Enggak apa-apa, katanya gitu. Jadi disitulah kita nanti suatu saat, itu kan sesuatu yang belum Ani alami ya, akhirnya kan kita kaget gitu kan dengan kondisinya. Nggak apa-apa, ini adalah shock terapi yang baru Ani alami, dan mudah-mudahan jadi awal konseling yang terbaik ke depannya. Wah, dari situ termotivasi Bu. Jadi sampai ke teman-teman juga pada ketawa ya awalnya mah, ini sudah gagal. Ya udah Bu, nanti saya tetap ulangi. Ya nggak apa-apa kalau mau ulangi, tapi kamu udah bagus katanya. Kamu udah, berarti anak itu sampai udah percaya sama Ani itu udah keren. Karena yang paling penting dalam konseling, dalam psikologi itu kan klien itu merasa nggak nyaman, mau cerita, itu hal yang kan dia akan cerita pada siapapun dong, hal seperti itu ya. Nah itu ya udah keren, jadi udah ngasih plus dari dosen itu udah keren nih. Kan dia lebih milih Ani dibanding guru BK-nya berarti kan. Saat itu katanya gitu, udah bagus Ani. Nah itu pengalaman yang sangat amazing for me gitu. Masya Allah gitu ya. Yang penting mah dalam psikologi mah kan kita gimana membuat nyaman seseorang supaya bisa cerita apapun tanpa ditutupi dan tanpa dijudge. Karena kita nggak pernah tahu kondisi di dalam jiwanya itu seperti apa. Tugas kita mah nemenin dia gitu kan. Kemudian cari celahnya di mana, yuk kita bareng-bareng gitu. Itu benar-benar bermanfaat ya ceritanya. Amazing banget. Ya. Makasih banyak buat pengalamannya Ibu udah bagiin ke kita. Iya, nggak apa-apa, senang bisa berbagi. Iya. Kapanpun insya Allah siap bantu kalau misalnya Anda perlu lagi ya. Ya. Ada lagi cukup? Dicukupkan Ibu ya. Makasih banyak buat wawancaranya Ibu. Sama-sama. Ya. Hatur nuhun oge tos silaturahmi, mudah-mudahan memberikan manfaat buat semuanya, bukan buat Firsty, Sisi dan juga Fahrul ya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua juga. Hatur nuhun. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, makasih. Ini ada sedikit